Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita dengar dengan firman Tuhan agar hidup kita menjadi berkat bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini Sabtu 12 Agustus 2023 diambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Indahnya firman Tuhan hari ini, saudara-saudara yang terkasih. Ini adalah penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan pesan ini waktu itu disampaikan kepada jemaat di Laodikia. Salah satu persoalan jemaat di Laodikia adalah jemaat ini suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, hangat, suam-suam kuku. Karenanya firman Tuhan mau menyatakan kepada mereka dan kita semua hari ini, kalau kita suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, kita akan dimuntahkan. Oleh karena itulah hari ini firman Tuhan datang kepada kita agar dia bersemayam dalam diri kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Biasanya orang kalau bertamu ke rumah pasti pertama dia akan mengetok pintu. Nah, demikianlah inisiatif keselamatan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dia sendiri yang melihat keberadaan kita dan dia datang kepada kita. Namun ketika dia datang, dia mengetuk pintu hati kita. Nah, dikatakan di sini, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Mendengar dan membuka pintu. Artinya, kalau kita mendengar firman Tuhan dan mengizinkan firman Tuhan itu masuk dan bersemayam dalam diri kita, maka Tuhan akan bersama dengan kita. Dikatakan di sini, aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya kita akan bersama-sama dengan Tuhan melalui segala tantangan, segala masalah, segala pergumulan yang kita hadapi. Ayo, jangan menyerah. Masih ada Tuhan yang makan bersama-sama dengan kita. Artinya di sana bahwa Tuhan mau bersemayam dalam diri kita. Itulah mengapa Paulus mengatakan, diriku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat saat ini dan introspeksi ke dalam diri kita. Apakah kita sudah menjadi terang dunia? Sudah menjadi garam dunia? Apakah kita sudah memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang? Jangan-jangan yang mengetuk pintu kita adalah kebijakan-kebijakan dunia ini, perkataan-perkataan dunia ini, sehingga kita lebih senang untuk mendengarnya dan kita lebih senang untuk melakukan segala perkataan-perkataan dunia ini. Lihat saat ini, begitu banyaknya kekejaman-kekejaman yang terjadi di dunia ini. Namun itu semua menjadi sebuah referensi bagi kita, bahwa seharusnya kita orang Kristen janganlah ikut terlibat, namun kita bisa mewarnai seluruh kehidupan dunia ini dengan firman Tuhan. Mari menangkan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan suam-suam kuku, jangan hangat. Silakan, kita mau panas atau mau dingin, mau panas atau dingin. Karena itulah jangan di tengah-tengah. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang hangat
tidak suka dengan orang yang suam-suam kuku. Tapi tentukan pilihan kita. Mana yang mau kita pilih? Firman Tuhankah atau perkataan dunia ini? Inilah yang menjadi tolak ukur kita menjadi Kristen sejati. Mari pancarkan kasih Kristus kepada setiap orang, agar setiap orang memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau yang berinisiatif menyelamatkan kami. Engkau melihat segala keberadaan kami. Bapa, hari ini ketika Engkau mengetuk pintu hati kami, pimpin kami Tuhan untuk membukakan pintu bagimu. Dan biarlah Tuhan firman itu yang berkuasa dalam diri kami, sehingga perkataan dunia ini tidak akan kami pilih lagi, dan kami tidak akan suam-suam. Ampuni kami ya Tuhan, pimpin kami, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami. Engkau sangat baik, Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang peduli. Tuhan, begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak persoalan yang akan kami hadapi. Tuhan, saat ini kami tidak takut lagi, kami akan memenangkan firman-Mu. Engkau telah mengetuk pintu hati kami, dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau akan bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu. Namun Engkau memuliakan kami. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih kami dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.